Oke, halo semuanya, gua Darai. Jadi pada video kali ini gua mau nyeritain alur cerita dari sebuah game berjudul Trick or Treat. Dimana game ini menceritakan seorang pemuda yang tak ikut merayakan Halloween dan hanya ingin bermalas-malasan sambil menonton film. Akan tetapi, semua berubah menjadi menegangkan setelah seorang maniak berusaha untuk memodarkannya. Game ini diawali dengan seorang pemuda bernama Roy Kimochi. Roy yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju rumahnya mengatakan kalau ini adalah Halloween pertamanya sendirian, dan itu membuatnya sedikit takut mengingat apa yang telah terjadi pada Halloween sebelumnya. Jadi Halloween kali ini Roy tidak akan melakukan trik atau semacamnya. Setibanya Roy di depan rumah, dirinya mendapatkan pesan dari sang ayah jika beliau tidak dapat pulang Halloween kali ini karena terkendala pekerjaan. Ditambah cuaca buruk yang membuat penerbangan jadi tertunda. Setelah membaca pesan tersebut, Roy pun masuk ke dalam rumah. Di dalam, dirinya kepikiran untuk menonton sebuah film horor yang disembunyikan ayahnya di loteng karena beliau tidak mengizinkan Roy untuk menontonnya. Setelah mendapatkan film yang diinginkan, Roy pun kembali ke bawah untuk menonton. Namun saat Roy baru saja menyalakan TV, seketika bel berbunyi. Dan setelah diperiksa, alamak, kau ini akan apa? Ternyata itu hanyalah bocil Trick or Treat. Roy yang tidak mempersiapkan apa-apa mengatakan kalau dirinya tidak memiliki permen. Lalu para bocil bertanya, apakah Anda tidak suka Halloween? Mendengar hal tersebut, Roy yang teringat kalau masih menyimpan permen sisa Halloween sebelumnya, pergi untuk mencarinya. Setelah mendapatkan beberapa kantong permen, Roy kembali mendatangi para bocil dan membagikan permennya kepada mereka. Setelah para bocil pergi dan Roy hendak kembali, seketika bel kembali berbunyi. Kali ini para bocil berpenampilan Mbak Gundul dan Nenek Turbo. Lalu seterusnya bocil-bocil terus berdatangan. Sampailah di mana seseorang berpenampilan Mbak Siluman Jurik tiba. Namun sial, permennya telah habis. Walaupun Roy telah mengatakan kalau dirinya telah kehabisan permen, beliau satu ini tidak percaya dan menganggap itu hanyalah lelucon. Apa lo bapak kau? Sampai pada akhirnya beliau berkata, Anda akan membayar belanjaan saya. Semua ini. Setelah beliau pergi, Roy sedikit merasa pusing dan ingin segera tidur. Namun dirinya harus membereskan semua dekorasi terlebih dahulu, lalu menyimpannya di basement. Namun di saat Roy hendak masuk ke dalam rumah, dirinya merasa heran dengan jejak kaki yang mengarah ke dalam rumah. Merasa itu hanyalah efek samping dari kebanyakan minum baygon, Roy langsung mengabaikannya. Sekembalinya Roy dari basement, dirinya mendapatkan balasan dari sang ayah mengenai ketakutan Roy soal insiden Halloween tahun lalu. Di sini sang ayah bilang, kamu akan baik-baik saja. Mungkin polisi sudah menangkap orang itu. Setelah membaca pesan tersebut, Roy sedikit merasa tenang. Namun tak lama kemudian muncul pesan dari nomor tak dikenal, mengatakan tentang dekorasi yang telah dibereskan lebih awal. Dan Anda masih berhutang sesuatu padaku. Anda akan membayar untuk ini. Setelah membaca pesan tersebut, Roy mengirim pesan kepada Justin Bieber tentang apa yang terjadi. Karena sebelumnya Justin mengajak Roy untuk pergi ke pesta, namun Roy tidak ingin ikut karena trauma kejadian tahun lalu. Setelah Roy memberitahu tentang pesan yang ia terima, Justin malahan bercanda dengan bilang bagaimana jika itu adalah maniak tahun lalu. Namun Roy berusaha meyakinkan tentang pesan tersebut. Justin pun berusaha menenangkan Roy dan bilang mungkin itu hanyalah ulah anak-anak yang ingin bercanda dengannya. Dan Justin meminta Roy untuk beristirahat. Di saat Roy baru saja ingin tidur, terlihat sosok hitam mengintip lalu pergi. Sontak Roy yang melihat hal tersebut bergegas untuk mengeceknya. Namun tak lama kemudian terdengar suara ngeruntum yang berasal dari loteng. Lalu kemudian Roy pergi ke sana untuk mengeceknya. Setibanya di sana, Roy yang sedang menyusuri loteng dikagetkan dengan seseorang berkostum siluman jurik berusaha menangkapnya. Beruntung Roy tidak tertangkap dan sempat bersembunyi di kamarnya. Di sana Roy memberitahu Justin tentang situasi terkini. Namun sayangnya Justin tak kunjung menjawab. Di sini Roy berpikir untuk menelpon polisi. Namun dirinya merasa minder. Lalu tak lama kemudian terdengar suara pintu diketok dan Justin yang mengirim pesan kalau dirinya berada di depan. Lalu kemudian Justin meminta Roy untuk membuka pintu. Dirasa ada yang aneh, Roy memutuskan tidak membuka pintu, lalu bersembunyi di basement dan menelpon polisi. Tibanya polisi di tempat tinggal Roy, mereka tidak dapat menemukan sang maniak. Akan tetapi di keesokan harinya, mereka mendapati Justin yang telah modar di dekat lokasi pesta Halloween.
Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subrek aja supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Daraija.